kasih Tuhan buat setiap berkat-berkat yang Kau sudah curahkan buat setiap kami pagi hari ini. Kami boleh diperbarui, kami boleh dipulihkan Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati kuasa dan kasih-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mau lebih lagi menyembah Kau, kami mau lebih lagi memuji Kau. Biarlah Tuhan, kami memuji Kau dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Amin. Haleluya. Amin saudara. Saudara memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Lambaikan tangan saudara, katakan haleluya. Haleluya. Tiada ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ragu lagi untuk melayani Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, menolong dalam hidupku. Ini semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Amin. Saudara masih ragu kayaknya. Saudara, kalau kita nggak ragu-ragu, kita katakan tiada ragu lagi. Amin. Dengan semangat katakan tiada ragu lagi. Amin. Haleluya. Tiada ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ragu lagi untuk selamanya. Mari sama-sama katakan Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku ingin semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang benar bagi setiap orang yang percaya padamu. Sekali katakan tiada ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ragu lagi
katakan pada kiri kanan saudara, mari kita jalani hidup ini bersama Yesus. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Selalu sukacita. It's offering time. Lebih sukacita lagi. Yeah. Jadi dalam segala hal harus menarik, harus bersukacita. Amin. Di dalam duka cita sekalipun dikatakan bahwa kita harus bersukacita. Luar biasa. Tadi kita sudah menyanyikan bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Amin. Haleluya. Bukan cuma satu aja kuasanya, bukan aja dua, tapi Alkitab menyatakan segala kuasa baik di bumi maupun di surga semuanya diberikan kepada satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Artinya apa saudara? Kalau dibilang segala kuasa berarti Yesus kita adalah, dia adalah Jehovah Rafa. Amin. Dia adalah Tuhan yang berkuasa menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Dia juga adalah Yehova Shalom. Yehova Shalom, dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia memberkati kita, memberikan damai sejahtera di tengah segala kekhawatiran kita. Dikatakan tadi, kiri kananku ada Tuhan. Kita nggak akan takut ketika kita menghadapi akan hidup ini. Dia dikatakan juga Jehovah Nisi. Dia adalah panji keselamatan kita. Dia adalah pembela kita. Amin. Dia adalah tempat perlindungan, gunung batu keselamatan kita. Dan Yesus juga adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Tuhan yang berkuasa dan memenuhi segala keperluan saudara dan saya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Multimedia boleh bantu ditampilkan ayatnya. Filipi 4 ayat 19. Yuk kita baca bersama. Allahku akan memenuhi segala keperluan. Jadi semua kekayaan, semua harta, semua kemuliaan ada di dalam Yesus. Kita percaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita membawa persembahan kita, membawa perpuluhan kita, membawa korban keselamatan kita, kita mau letakkan iman percaya kita kepada pribadi yang namanya Yesus, bahwa He is Jehovah Jireh. He is our provider. Dia adalah Tuhan yang kaya. Dia sanggup memenuhi semua keperluan saudara dan saya. Dia bukan aja sanggup saudara, tapi dia tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Dan dia peduli sama kebutuhan kita. Because He is not only able, He also willing to help us. Amen. Jadi mungkin saudara punya masalah beda-beda. Saya ada masalahnya beda. Pak Yakub ada masalahnya beda. Ada Pak Irwan masalahnya beda. Mungkin Ibu Lis ada masalah yang berbeda. Di sini ada Ibu Susan, ada Ibu Mi. Semua nggak ada yang sama masalahnya. Amin. Tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang satu, yang mampu mengalahkan segala permasalahan dalam hidup kita. Untuk itu, ketika kita membawa persembahan ini,
kita mau meletakkan kepercayaan kita pada Tuhan. Iman percaya kita bahwa Dia Tuhan yang sanggup dan mau menyediakan atas semuanya yang kita butuhkan. Mari kita angkat persembahan kita. Kita mau memberi dengan iman bahwa Tuhan kita, Allah kita, Tuhan yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami membawa bagian yang terbaik dari kehidupan kami, yang terbaik dari apa yang kami punya, dan kami mau perkatakan nama Yesus bertahta atas seluruh area kehidupan kami. Nama Yesus lebih berkuasa di setiap permasalahan kami. Nama Yesus lebih berkuasa di atas hutang piutang kami. Nama Yesus lebih berkuasa lebih dari tagihan-tagihan kami. Nama Yesus lebih berkuasa dari pergumulan apapun yang kami hadapi pada hari ini. Dan kami percaya every area of our life, God, You are our God. Engkau Tuhan kami, Engkau Tuhan yang berkuasa. Dan biar Tuhan yang bertahta di atas setiap kehidupan kami. Dan saat kami memberikan yang terbaik, kami tahu tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang ajaib dan dahsyat menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan memakai benda-benda mati ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui gereja ini, BECC New York. Nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita, dengan iman kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sambil kita memberi, kita melihat ada beberapa pengumuman, mengingatkan pengumuman bahwa akaun kita ada di untuk perpuluhan dan persembahan atas nama BECC ada di Chase. Kita juga bisa memberikan melalui Zelle atau memberikan melalui Venmo. Keterangannya ada di situ. Bapak Ibu boleh baca atau boleh menghubungi dengan Ibu Bendahara, Ibu Santi. Morning prayer. Kita memulai ibadah, memulai pagi kita dengan doa. Aktivitas kita setiap Senin sampai Jumat jam 8 melalui Zoom yang dipimpin oleh Bapak Gembala. Boleh dibantu nanti linknya akan ditaruh di grup-grup apabila Bapak Ibu sudah memerlukannya. Family Altar ada yang jam hari Selasa dan ada juga untuk Next Gen dan Senior ada jam 8 malam hari Jumat. Hari Selasa jam 8, juga hari Jumat jam 8 malam. Kemudian hari Sabtu seperti biasa ada latihan musik juga jam 9 pagi, kemudian dilanjutkan dengan morning prayer juga bersama-sama kita berdoa jam 10. Kami memerlukan volunteer, pelayan Tuhan atau siapapun itu yang mau mengasihi Tuhan melalui pelayanan ini. Mari menghubungi Dodi atau menghubungi saya atau boleh juga menghubungi Bapak Yakub. Kemudian hari Minggu ibadah kita yang dahsyat dan luar biasa jam 9 pagi. Tambahan untuk minggu ini, March speakers ada Pastor Jacob, ada Pastor Slamet Rosid, ada belum Pastor ya, ada Pak Dodi Atmajaya juga yang akan melayani kita selama 1 bulan mendatang. Bapak Ibu Saudara juga diundang untuk merayakan akan ada Passover fasting. Kita dihimbau untuk melakukan puasa selama kita menghadapi akan Paskah, yaitu dimulai tanggal 28 sampai tanggal 30. Tanggal 28 sampai tanggal 30, kemudian Good Friday tanggal 29 kita akan ibadah bersama-sama jam 7.30 di tempat ini. Good Friday atau hari Jumat Agung, bukan Black Friday, tapi Good Friday jam 7.30 di tempat ini. Resurrection Day atau hari kebangkitan, hari Paskah tanggal 31 Maret di sini juga jam 9 pagi. Kemudian nanti dilanjutkan mungkin Sunday School akan ada outing, biasanya mereka akan ke park atau pergi kemana kalau udaranya baik.
Mari yang jemaat yang mau ikut juga boleh, silahkan. Masih ada lagi tambahan? Nggak ada? Baiklah. Sekarang luar biasa message yang akan Tuhan berikan. Mari kita sorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mana sorak-soranya? Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa, kita akan minta sama Tuhan supaya apa yang Tuhan sampaikan kita bisa tangkap dan kita bisa bawa pulang, supaya kita bisa menjalani hidup dengan kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dari hari ke hari kami boleh alami, Tuhan. Bahwa Engkau yang sudah berjanji sekali-kali Engkau tidak akan tinggalkan umat-Mu, sekali-kali Engkau tidak akan biarkan kami, karena Engkau sendiri tahu kami hidup tanpa Tuhan pasti kami akan tersesat. Kami akan menjalani hidup kami dengan pikiran dan perasaan kami. Tetapi kami percaya bahwa kalau kami punya Tuhan, maka perjalanan kami yakin pasti kami akan sampai kepada garis akhir, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Sekarang waktunya Engkau berbicara kepada kami, Tuhan. Oleh sebab itu urapi kami semua, bahkan yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapi Tuhan hidup hamba-Mu, mulut lidah hamba-Mu, Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu berasal dari Tuhan, dan umat Tuhan boleh bersuka cita oleh karena Engkau peduli dalam hidup kami semua. Terima kasih. Segala kuasa-kuasa roh jahat yang masih bercokol dalam ruangan ini, kami bersatu hati untuk mengusir di dalam nama Yesus. Biar Allah Roh Kudus akan ambil jalannya ibadah dari pertengahan hingga pada akhirnya, agar kami semua boleh bersuka cita oleh karena kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua kita yang akan diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan baik. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saudara masih seperti biasa, walaupun saudara mendengar saya sempat nggak nginep sih. Nginep atau enggak? Enggak. Cuma suruh mampir, ya saudara. Dan ini sudah yang ketiga kali. Dan saya percaya bukan berarti sombong, ini biasa-biasa saja. Ya, begitu sudah istirahat di rumah sakit, diperiksa, ditusuk sana, ditusuk sini, dan lain sebagainya. Dan akhirnya, saya tidak tahu jam berapa, lupa, suruh pulang, everything okay, dan saya percaya bahwa Tuhan selalu menjaga, menyertai. Ya. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita dicobai lebih daripada kekuatan kita. Dan juga saya mengucap syukur buat jemaat Tuhan yang peduli, yang mendoakan saya, dan hari ini saudara bisa melihat wajah saya kembali sama, ya. Berat badan mungkin belum turun, tapi wajahnya tidak berubah, ya. Puji Tuhan. Dan saya percaya ketika saya disuruh pulang, saya merasa bahwa everything is okay, ya. Dan saya bisa ada di depan saudara kembali. Puji nama Tuhan. Itulah Tuhan kita. Jadi saya ingat ada kalimat berkata seorang prajurit, ketika dia ada di medan pertempuran, dia tidak pedulikan hidupnya sehari-hari. Dan saya percaya saya sebagai seorang prajurit, ketika saya disuruh pulang biasa-biasa, saya kembali lagi seperti biasa. Amin. Mungkin ada orang bilang, Pak harus istirahat, Pak harus begini. Saya bilang, kan Tuhan sudah suruh saya pulang dan tidak ada apa-apa, jadi saya kembali seperti biasa. Cuman ada satu yang saya harus kasih tahu, saya tidak boleh nyetir selama 6 bulan. Dulu saya bandel saudara, dan juga tidak ada apa-apa, ya, karena saya tanpa nyetir rasanya mau kemana itu susah. Jadi saya nekat saja, tapi puji Tuhan, walaupun sedikit bandel, tapi sekarang saya mau belajar taat. Puji nama Tuhan, saudaraku, mari saya tidak akan panjang-panjang karena waktunya terlalu cepat. Saya akan ajak saudara melihat di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 15. Kali ini merupakan tema yang kita sudah jalani selama 1 bulan, ya.
di bulan Februari ya tentunya, di mana kita berbicara tentang kasih, ya. Betapa pentingnya ya kasih. Saya percaya saudara tahu, ya, Alkitab mengajar kita ada 3 hal, dan ternyata kasih ini di antara ketiga yang paling besar ya. Pertama adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih ini adalah yang terbesar. Jadi ternyata ketika kita belajar, kasih ini benar-benar luar biasa. Karena firman Tuhan mengingatkan, tanpa kita memiliki kasih Kristus, semuanya itu akan sia-sia. Ya, saudara bisa memiliki iman yang bisa memindahkan gunung. Saudara punya karunia untuk menyembuhkan. Tapi kalau saudara tidak punya kasih, maka semuanya itu tidak ada artinya apa-apa. Itulah sebabnya kasih ini merupakan dasar atau landasan kita untuk akhirnya kita bisa melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Nah, di dalam Yohanes pasal 15 saya akan bacakan saja ayat yang ke-9 sampai 15, dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya kita bisa menangkap kenapa sih Tuhan ajar kita untuk mengasihi Tuhan. Ya, mungkin banyak antara kita berkata, saya sudah beribadah kepada Tuhan, saya melayani Tuhan, semua saya tidak pernah menolak dan lain sebagainya. Kenapa saya harus masih mengasihi Tuhan? Mungkin kita akan berkata dengan cara begini, harusnya Tuhan tahu bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya. Ada hukum yang mengingatkan kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan ada hukum lain yang sama dengan hukum yang pertama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hukum ini benar-benar luar biasa, saudara. Ya. Kalau kita ikut Tuhan dan kita tidak mau memelihara ini hukum dalam hidup kita, maka kita pakai hukum kita sendiri. Ya. Makanya tidak heran kita seringkali kejeblos, seringkali kita banyak sekali menghadapi persoalan, karena seringkali dengan tidak sadar kita sering melanggar hukum. Ya. Oleh sebab itu, saya tidak panjang-panjang, saya akan ajak dulu saudara melihat, nanti kita belajar di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan baik-baik. Kenapa sampai Tuhan mengajar kita? Ya, mengingatkan kita melalui Petrus, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Dan saya percaya kalau saudara dipertanyakan, saudara juga akan jawab sama, saya mengasihi engkau Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata, ayat 9 sampai dengan ayat 15 di pasal yang ke-15, seperti Bapa telah mengasihi aku, yaitu Bapa mengasihi Yesus, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Jadi ada Bapa, Putra yaitu Yesus, Anak, dan Saudara. Ya. Jadi ini harus ada koneksi yang benar-benar terjalin, ya, sehingga kita percaya saudara dan saya ini miliknya Tuhan. Dan mulai kita sadar, kenapa sampai Tuhan mau mati buat kita yang jahat ini. Kita teruskan dulu ya. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kita harus jujur, untuk mengasihi sesama tidak mudah kan? Apalagi kalau tidak cocok. Ya, apalagi kalau ada hal-hal gesekan dan lain sebagainya. Makanya ketika saya renungkan ini, nggak ada di antara kita yang bisa mengasihi sesama kita jujur tanpa kita memiliki kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah buktiin. Tuhan tidak tunggu saudara bertobat lalu dia mati buat kita. Amin. Tuhan tidak tunggu saudara melayani Tuhan yang mengaku dosa dan lain sebagainya Tuhan mati. Tidak. Tapi memang Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Itulah sebabnya dia rela serahkan hidupnya. Karena Tuhan tahu kalau Tuhan tidak
mau mengorbankan dirinya, kita ini semua akan kembali menjadi debu dan akhirnya binasa. Tetapi dari karyanya Tuhan, saya percaya kalau saudara renungkan betapa hebatnya. Tidak ada Allah lain selain Yesus yang bisa melakukan ini. Nah, saya ulangi ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti siapa? Seperti aku, seperti Yesus telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan apanya? Duitnya, berkatnya, karunia-Nya, kesembuhan dan lain sebagainya. Tidak, firman Tuhan tidak berkata begitu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Alkitab berkata nggak ada orang yang mau menyerahkan nyawanya, apalagi sama orang yang jahat seperti kita ini semua. Alkitab bilang mungkin orang yang baik ada, mungkin, ya. Kamu adalah nyawanya untuk siapa? Untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudaraku, dari ayat yang ke-9 dan 10 ini, kita tahu kenapa sampai Tuhan beritahu kepada kita bahwa Bapa menurunkan, memberikan kasih-Nya kepada anak, dan anak juga memberikan kepada saudara miliknya itu kasih yang dia terima dari bapaknya. Sehingga kita tahu bahwa firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana caranya kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan kalau kita tidak memiliki kasih ini. Alkitab jelas mengingatkan di dalam Yohanes 14 ayat 23, dengarkan baik-baik. Saya akan baca Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami. Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta saudara sebagai miliknya, dikatakan dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kita semua percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita semua. Amin. Dan Tuhan merindu untuk bisa berjumpa dengan saudara dan saya. Dia merindu untuk bisa tinggal bersama-sama, betapa bahagianya. Ya. Saya begitu yakin dan percaya ketika nanti kita bisa bertemu muka dengan Tuhan, betapa bahagianya. Ya. Saya percaya ketika saya merenungkan hal-hal yang Tuhan janjikan, tidak bisa tahan, ya. Tidak ada manusia yang bisa berjanji demikian, hanya Tuhan yang menjanjikan. Oleh sebab itu, saudaraku, ketika Tuhan berbicara untuk memberikan ini kasih-Nya, supaya apa? Alkitab berkata, supaya sukacitaku, kata Tuhan, menjadi penuh di dalam hidup saudara dan saya, jemaat di sisi. Ya. Jadi Tuhan itu enggak egois. Apa yang dia punya dia berikan kepada kita semua. Itulah sebabnya saudaraku, jangan sampai kita dibodohi, ya, oleh daya tarik dunia. Tidak ada yang bisa membahagiakan hidup saudara dan saya, hanya Tuhan. Seringkali saudaraku, ketika saya merenungkan segala sesuatu di dalam hidup saya, hidup saudara, kalau Tuhan izinkan, ada persoalan apa saja, ingat apa yang Tuhan katakan, bahwa seringkali diizinkan itu hanya
menguji apa yang dia sudah sampaikan. Sebagaimana dia pernah tanyakan kepada Simon Petrus 3 kali. Saudara renungkan baik-baik. Ketika saudara menghadapi masalah, apa saja, apa sakit penyakit, ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, ya, kesehatan dan lain sebagainya, coba renungkan kembali. Pasti ada sesuatu. Dan saya percaya, saya sudah mengalami banyak. Kalau memang Tuhan tidak berbelas kasihan kepada kita, kita sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora, ya. Tetapi Tuhan itu terkadang izinkan terjadi untuk kita merenungkan, dan ketika kita bisa mengerti rencananya Tuhan, kita berkata, Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Saya tidak bisa berkata terlalu banyak, karena kebaikan-Mu itu melebihi segala-galanya. Jadi kalau saudara menghadapi masalah, ingat kembali firman-Nya, bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan saudara, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan saudara. Dia selalu peduli di dalam kehidupan kita. Bahkan saya percaya kalau saudara terus masuk di dalam hadirat-Nya, maka saudara tidak pernah lagi dicengkram oleh ketakutan apapun yang terjadi. Ya, kita akan berkata, Tuhan, saya percaya kalau Engkau izinkan ini terjadi, karena Engkau ingin membuktikan bahwa Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Puji nama Tuhan. Nah, dari ayat yang kita baca ini, saudara, saya menemukan ada 2 kategori, ya, di mana Alkitab berkata, bukan berarti Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu diskriminasi, tidak. Tetapi Alkitab berkata, di dalam ayat 14-nya, saya akan ulangi, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Jadi ada 2 kategori, ada kategori hamba, ada kategori sahabat. Tidak berarti hamba binasa, tidak. Ya, tetapi ini kategori ini yang harus kita perhatikan. Tuhan berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Kenapa? Karena Tuhan berkata, hamba itu tidak pernah mengerti apa yang diinginkan tuannya. Bukan berarti hamba itu jahat, tidak. Saya ketika merenungkan ini, saya tahu kenapa Tuhan tidak mau menyebut saudara dan saya hamba. Karena Tuhan berkata, hamba tidak pernah tahu, tidak pernah mengerti apa yang aku mau. Jadi hanya dia mendengarkan apa yang diperintahkan oleh tuannya baru dia kerjakan. Tapi seorang sahabat, dia berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba tapi sahabat. Kenapa? Levelnya beda, ya. Saudara harus berjuang untuk menjadi sahabat daripada Sang Juru Selamat kita. Karena apa? Karena akhirnya kita nanti akan tinggal bersama-sama. Dan dikatakan bahwa sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahu kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dia tidak pernah tutup-tutup. Apa yang dia dengar dari Bapaknya, dia kasih tahu sama saudara dan saya. Bagi setiap umat Tuhan yang mau berjuang untuk naik tingkat level menjadi sahabat, maka Tuhan tidak pernah menutup-nutupi segala apa yang dia terima dari Bapaknya, dia beritahu kepada saudara. Itu satu hal yang perlu kita syukuri dan kita bangga. Tuhan, kau memang hebat, ya. Kau tidak pernah membedakan. Dan kalau saudara berjuang dan mau terus naik level, maka saya percaya ketika ujian datang, saudara akan berkata, Tuhan terima kasih. Aku tidak pernah takut dengan ujian, dengan masalah. Karena dengan ujian dan masalah yang kau izinkan terjadi, aku boleh mengalami kuasa-Mu nyata dalam hidup saya. Yang percaya katakan amin. Saudara tidak pernah takut lagi kehilangan pekerjaan, asal jangan memang mencobai Tuhan. Saudara tidak pernah takut untuk menghadapi hidup. Saudara ingat apa yang Tuhan katakan?
Kalau saudara sebagai miliknya, apa yang saudara takutin? Kalau Tuhan bawa saudara ke negara ini, mungkin saudara dengar agak susah ya cari kerjaan. Saudara ingat apa yang Tuhan ngomong? Hei, lihat itu burung-burung di udara. Ada yang kasih makan? Saudara harus berani jawab, nggak ada. Tapi Tuhan pelihara. Apalagi saudara yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupanya. Kalau saudara klaim itu kebenaran dan saudara terus mencari Tuhan, percayalah, Tuhan tidak pernah akan tinggalkan saudara. Apapun yang saudara hadapi, ingat, Tuhan selalu berkata, aku akan selalu menyertaimu di dalam segala hal. Tidak berarti Tuhan menyertai saudara-saudara dalam terus keadaan baik, ya saudara keadaan tidak ada masalah, tidak. Justru ketika Tuhan menyertai saudara, pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin buktikan. Bahwa masalah tidak akan membuat engkau rugi. Masalah tidak akan membuat engkau celaka. Karena Tuhan ada di pihak saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita berjuang. Ya. Ada ayat yang mengingatkan kepada kita semua. Saya percaya saudara sudah, kalau saudara baca firman. Firman Tuhan berkata, seorang hamba tidak akan lebih daripada tuannya. Seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya. Tetapi apabila murid itu menyelesaikan atau menamatkan pelajarannya, maka ia akan menjadi sama dengan gurunya. Ada perjuangan. Saudara harus berjuang. Ya, kalau saudara mau menikmati, mengalami bahwa Tuhan itu ada, walaupun mata jasmani kita tidak melihat, tapi saudara akan mengalami bukti daripada janjinya bahwa dia tuh mampu berbuat apa yang manusia tidak bisa buat. Kalau saya tawarkan kepada saudara, mana yang saudara pilih? Saudara punya teman 25 atau saudara hanya punya satu sahabat? Mana yang saudara mau pilih? Benar. Orang Jawa kan punya moto, mangan orang mangan asal kumpul. Berarti senang rame. Tapi Alkitab mengajar kepada kita, saudaraku, ya. Sahabat itu luar biasa. Oleh sebab itu, saudaraku, kenapa sampai Tuhan ingin menyebut saudara sahabat? Kita harus bisa tangkap bagaimana kita punya sikap hidup di dalam mengikut Tuhan. Jangan seperti hamba. Walaupun Tuhan tetap mengasihi hamba, Alkitab tidak mengatakan hamba akan binasa. Ya. Karena Timotius menyinggung tentang sebuah rumah yang besar, ada banyak perabot di sana. Ya, ada emas, perak, ada kayu dan tanah. Dan semua di dalam rumah. Cuman penempatannya beda. Kalau saudara sebagai sahabat, saudara akan ditempatkan menjadi orang-orang yang benar-benar bisa melihat itu kemuliaannya. Ya, sahabat kita. Luar biasa itu Tuhan. Ya, nanti kita akan baca. Jadi jelas sekali saudara, pertama saya akan ajak kenapa sampai Tuhan mau menyebut saudara dan saya sebagai sahabat, bukan hamba. Karena Tuhan berkata, aku tidak mau menyebut kamu hamba. Karena hamba tidak pernah tahu apa yang diperbuat Tuhannya. Tapi sahabat selalu mengucap syukur. Walaupun hal kecil dia bilang, Tuhan kalau bukan Tuhan, saya tidak tahu apa jadinya. Dari soal yang kecil kita bisa mengucap syukur, Tuhan kau begitu baik dalam hidup saya. Makin sering masalah datang, kalau Tuhan izinkan, kita makin berkata, Tuhan terima kasih. Ini satu bukti bahwa engkau ingin membuktikan betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup saya, hidup saudara, bahkan dalam hidup keluarga kita. Puji nama Tuhan. Pertama, kita harus tahu dulu arti sahabat. Coba Amsal 17 ayat 17 berkata apa? Kalau bisa bisa baca di sini sama-sama. Ya supaya tidak usah lama-lama. Amsal 17 ayat 17, mungkin Pak Yani
bacain biar cepat. Perhatikan di sini. Ini arti seorang sahabat. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mana yang mau dipilih? Punya teman 25 atau punya satu sahabat? Saudara harus benar nih. Saudara harus satu cukup, saya rasa, ya. Lebih dari 25. Teman, ini saya kasih contoh, jangan tersinggung, tapi umumnya begitu, teman itu banyak kalau ada. Saudara dengerin ya, saya nggak ada. Tapi umum ya, saya juga gitu. Kalau saya butuh sama seorang, saya nekat lah, malu-malu dikit nggak apa-apa. Yang penting apa yang saya mau bisa saya dapatkan, kan begitu. Tapi setelah kita dilahirkan kembali, kita sudah tidak punya lagi sifat begitu ya. Saya percaya kita harus berubah supaya namanya Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Bagaimana cara yang mulia? Kalau saudara lagi mengalami kerugian, dia ada di samping saudara. Dia tidak bilang syukur lu, tidak. Tapi dia ikut merasakan, mungkin dia mengulurkan tangannya, itu sahabat. Tapi kalau teman, tidak ada kelihatan hidungnya, ya. Yang ada kita dengar suaranya dari jauh. Rasain lo, itu teman. Makanya firman Tuhan tidak pernah salah. Jadi seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Pengertian yang lain, Alkitab berkata lebih karib ya seorang sahabat daripada seorang saudara. Wow, saya sering dengar juga dan saya juga mengalami. Terkadang saudara kandung juga tidak bisa lebih daripada seorang sahabat. Amin. Amin atau amin? Kita harus jujur. Kadang-kadang namanya saudara kandung nih, ada turunan darahnya dari orang tua kita, yang namanya saudara kandung. Kalau ngerecokin terus, nyusahin terus, kan lama-lama kesel juga, dia bilang, udah urus sendiri. Ya kan? Begitu. Itu namanya, itu juga saudara. Tapi sahabat, Alkitab berkata lebih karib daripada seorang saudara. Coba Amsal 18 ayat 24. Perhatikan, Amsal 18 ayat 24. Benar nggak ini? Pengertian sahabat. Kenapa Tuhan mau menyebut saudara dan saya sahabat? Ada teman yang datang kecelakaan. Benar. Betul? Teman itu kadang-kadang juga bisa mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Itulah sebabnya Tuhan berkata tidak ada seorang sahabat yang rela menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan kita perlu contoh. Kalau kita mau tampil berbeda, kita harus memiliki karakternya Tuhan. Mungkin New York akan gempar kalau jemaat BCC memiliki karakter Kristus dan mulai peduli satu dengan yang lain. Tidak hitung-hitungan, ya. Karena apa? Karena selalu mau dengar suaranya Tuhan. Tolong saudaramu, doakan dia, tolong dia, hibur dia. Sekalipun mungkin saudara sedang dalam keadaan susah, saudara kadang mungkin butuh. Saya mengalami saudaraku ketika suara Tuhan datang, suruh tolong seseorang. Saya bilang, Tuhan, saya sudah mempersiapkan segala sesuatu. Kalau ini diambil nanti bagaimana? Tapi itu suara tidak pernah berubah. Suara itu terus mengiang-iang telinga saya, tolong dia, tolong dia, tolong dia. Itu tidak pernah berhenti sebelum saya mengambil satu tindakan iman. Dan pada saat saya ambil tindakan iman, itu suara hilang. Dan seringkali kita direcoi dengan pikiran, bukan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang punya tanggung jawab. Dan ketika saya tidak pikirkan itu, tahu-tahu cara Tuhan yang ajaib itu luar biasa. Sehingga saya percaya kalau saudara mengalami hal yang begini, saudara akan minta, saya senang Tuhan dengan masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Karena apa?
Karena ketika engkau mengizinkan masalah terjadi dalam hidupku, pekerjaanku, rumah tanggaku, aku tahu engkau ada di sana. Dan engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan ternyata sahabat itu ada orang yang mau bergaul intim. Ya, kalau teman kan cuma ketemu ya toh, kalau diundang, apalagi kalau yang namanya kumpul rame-rame, makan bareng-bareng dibayarin banyak. Ya. Tapi kalau sahabat, dia mau bergaul dalam keadaan tidak baik. Baik dalam keadaan baik. Saudara ingat yang namanya Henokh? Ada yang namanya Henokh di sini? Han-Han ada ya? Oke. Cuman huruf H-nya aja sama. Saudara tahu kisah Henokh ya? Waktu dia berusia 65 tahun. Dia adalah seorang yang hidup bergaul dengan Allah. Dan dia diberi kesempatan 300 tahun lagi. Alkitab mencatat dalam Kejadian 5 ayat 21 sampai 24, dia masih terus hidup bergaul dengan Allah. Sehingga akhirnya Henokh diangkat hidup-hidup. Seorang sahabat itu tidak bisa hanya kita berkata, oh saya sahabatnya si A, si B. Tapi saudara perlu bergaul, mengenal sampai kedalaman hatinya. Sehingga pertemanan ini, persahabatan ini menjadi tidak bisa lagi dipisahkan. Dan seorang yang memiliki kasihnya Tuhan, dia benar-benar mau menjalani yang namanya persahabatan. Ya, di dalam duka, di dalam susah, di dalam kesesakan, dia tetap bisa mendampingi sahabatnya. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, ini mungkin firman tidak panjang hari ini, tetapi saya hanya mau ingatkan kembali bahwa ternyata kita sekarang tahu kenapa sampai Tuhan ingin sekali supaya saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Bahkan Tuhan ingin sekali melihat bahwa saudara bisa mengasihi sesama sebagaimana Tuhan telah mengasihi saudara dan saya. Yakobus pasal 2, ya, apa yang Abraham melakukan sehingga Tuhan berani menyebut Abraham sebagai sahabat Allah. Jadi sahabat itu bukan hanya ucapan, tapi harus ada tindakan. Yakobus pasal 2 ayat 21 sampai 23, dengarkan ini. Yakobus 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Perhatikan, kenapa sampai Tuhan mau menyebut saudara sebagai sahabat. Terhadap Abraham juga demikian. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saya pernah sampaikan 1 Korintus 13 ayat 13 berkata iman, pengharapan, dan kasih. Di antara ketiganya adalah kasih yang terbesar. Dan 1 Korintus 13 ayat 1, kalau saudara punya karunia, saudara tidak punya kasih, semuanya itu sia-sia. Jadi ternyata iman yang sempurna ketika saudara memiliki kasihnya Tuhan. Ya, jadi jelas sekali bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat ketiga, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Bukan sebagai satu rutinitas, kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Dan kau saudara akan disebut oleh Tuhan menjadi sahabat, bukan hamba. Kita berjuang untuk membuka
kalau kita mengasihi Tuhan. Apapun yang Tuhan minta, ya, ingat, jangan pakai pikiran. Karena kalau pakai pikiran nggak match. Abraham ketika diuji, ini bukan diuji sekali cuma itu aja, berulang-ulang kalau saudara baca. Dari pertama Tuhan panggil, tinggalkan Ur Kasdim, tinggalkan sanak keluargamu, ibu bapakmu, pergi ke satu tempat di mana aku mau tunjuk. Saya mau tanya, pisah dengan keluarga enak atau enggak? Enggak enak. Tapi kalau buat Tuhan, saudara mau atau enggak? Saudara harus berjuang. Karena mau tidak mau, nanti ada saat akan diperhadapkan kepada kita. Ya. Sangkal Tuhan atau mati. Ya. Kalau sangkal Tuhan hidup, tinggalkan Tuhan, saudara akan mungkin ditawarkan hal-hal yang luar biasa. Tapi kalau saudara punya kasih, saudara tidak pernah goyang. Ya, sudah banyak bukti tentang Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego. Dia tidak peduli kedudukannya, yang mungkin bisa menghasilkan banyak keuntungan, uang dan lain sebagainya. Dia tetap mengasihi Tuhan. Kehilangan jabatan, di penjara, ya, masukin lubang singa, dibakar hidup-hidup. Dia tetap mempertahankan, aku menjadi sahabat Allah. Sekalipun segala-galanya aku pertaruhkan. Dan saya terus berdoa supaya saudara sebagai jemaat BCC benar-benar memiliki karakternya Tuhan. Saya yakin kalau hal itu terjadi dalam hidup saudara, kota New York akan gempar. Karena apa? Ada anak-anak Tuhan yang punya keberanian untuk memberitakan Injil. Tapi saya begitu yakin, saudara akan merasakan ada sesuatu hal yang luar biasa. Tinju, diludahi, ya, dipukul pakai benda keras, mungkin sakit, mereka bisa merasakan. Tetapi kalau saudara melakukan itu untuk Tuhan, Tuhan bisa cover itu semua. Puji nama Tuhan. Jadi kita mengerti arti sahabat. Makanya ketika Tuhan mau melakukan dan berkata di dalam firman-Nya, aku tidak mau menyebut kamu lagi hamba, karena hamba tidak pernah tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku mau menyebut kamu sahabat, karena seorang sahabat mengerti apa yang diperbuat oleh tuannya. Seorang sahabat mengerti apa yang disukai oleh tuannya. Ya, tidak perlu disuruh-suruh, dia tahu. Tapi seorang hamba, dia melakukan kalau dia diperintah. Puji nama Tuhan. Jadi 1 Korintus 13 ada 3 kategori: iman, pengharapan, dan kasih. Dan dari antara ketiganya, kasih yang paling besar. Dan saudara harus berjuang untuk memperoleh kasih sehingga kita bisa masuk di dalam yang namanya kesempurnaan. Puji nama Tuhan. Saya akan tutup di dalam 2 Timotius, ya. Coba lihat 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Sampai ayat yang ke-20. Kita harus tangkap ini kebenarannya. Kalau Tuhan kenal saudara, kalau saudara lagi punya masalah, Tuhan tahu nggak? Terus Tuhan pangku tangan. Tuhan bukan Allah yang demikian. Ya.
Kalau saudara pegang ini kebenaran, yakin, kita tidak perlu merengek, cari pertolongan sana sini, tetapi yang kita tahu apa yang Tuhan suruh, masuk dalam kamar, tutup itu pintu, dan mulai komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana Hizkia? Saudara dengar Hizkia? Ini dari Tuhan loh. Ketika Hizkia mengutus Yesaya bin Amos, kasih tahu kepada hambaku Hizkia, suruh pamitan kepada keluarganya, karena penyakitmu tidak akan sembuh. Wow. Kalau kita masih memiliki level yang bawah, ketika kita dengar begitu, kita pasti bereaksi. Kenapa Tuhan kok tidak adil, kok tidak begini? Terus mulai seringkali ngomel dan lain sebagainya. Aku sudah begini, aku sudah begitu. Tapi ketika Hizkia mendengar itu, Yesaya menyampaikan apa yang Tuhan suruh. Pamitan sama keluargamu karena penyakit itu tidak akan sembuh lagi. Dia memalingkan wajahnya ke dinding kerajaannya, dan dia mulai mengoyakkan pakaiannya. Dan di situ dia menangis di hadapan Tuhan. Siapa yang di antara saudara kalau lihat ada orang menangis oleh karena punya persoalan atau sedih atau duka, saudara ketawa? Angkat tangan. Berarti kita semua punya hati nurani. Karena saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan. Ketika Tuhan melihat Hizkia menangis, Yesaya belum jauh loh dari pelataran pintu gerbang istana Raja Hizkia. Tuhan bilang sama Yesaya bin Amos, balik! Kasih tahu pada hambaku, aku sudah mendengar doamu. Aku sudah melihat air matamu. Dan Yesaya memberitahu apa yang Tuhan kasih tahu, bahwa umurmu diperpanjang 15 tahun lagi. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jangan takut bolak-balik masuk rumah sakit kalau bukan karena saudara yang buat. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, mengucap syukur aja. Karena saya sudah mengalami, walaupun istri saya gemeteran, ya, kalau saya sudah kumat, dia berkata seringkali dia tidak bisa berbuat apa-apa karena shock. Ya, harusnya belajar untuk bagaimana mengatasi orang mengalami. Kalau orang Indonesia berkata dulu waktu saya masih anak-anak, saudara, mama saya sudah bilang 5 anaknya laki-laki itu karena keturunan mungkin ya, kalau sudah panas sudah dijaga. Di bawah umur 6 tahun anak laki-laki dari mama saya termasuk saya, kalau lagi panas sudah dijaga. Karena kalau ditinggal bahaya, suka step, tahu step ya. Dan itu harus sudah dijaga, jangan sampai katanya mulutnya nutup. Seringkali saya dengar ada orang tua berkata dia relakan tangannya digigit oleh anaknya supaya anaknya bisa tetap hidup. Dan tidak bisa dielakkan. Ya. Tapi saya mengucap syukur sama Tuhan, saya sudah 3 kali begini. Dan kalau Tuhan izinkan saya kembali ke rumah dan boleh berdiri di depan saudara, saya tahu bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan, dan biarlah kesempatan ini saya pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kita semua tahu bahwa semua kita akan pergi, benar? Cuma beda waktu aja. Makanya saudara, mari kita berjuang lah, ya. Mumpung masih ada kesempatan, Tuhan kasih kesempatan, ayo berjuang. Jangan berpangku tangan, berjuang. Tuhan, apa yang aku harus kerjakan? Saya tidak mau kalau engkau panggil saya tidak bawa apa-apa. Tapi mari saudara, jangan pernah merasa bahwa saya percaya Tuhan kok. Ya. Saya memiliki iman. Tapi ingat, kalau saudara tidak punya kasih Kristus, maka semuanya itu akan sia-sia. Itulah sebabnya kenapa sampai Tuhan ajarkan kita untuk memiliki kasih-Nya Tuhan.
Karena kasihnya Tuhan itu luar biasa. Ya. Dengarkan ini ayat, beberapa ayat saya akan tutup ini khotbah saya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudaraku, ada ayat berkata, takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Kita tidak bisa asal bicara, saya takut sama Tuhan. Buktinya apa? Kalau kita masih suka melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, itu hanya omongan-omongan yang umum, ya. Dan seringkali orang percaya. Tapi itu perlu dibuktikan dengan satu namanya perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan kosong. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama apa? Perabot dari emas dan